Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian benar-benar memperhatikan lingkungan tempat kita jalan setiap hari di kampus? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sekedar melihat tanpa benar-benar membaca maknanya? Setiap hari kita selalu melewati gerbang ini loh. Bagi orang awam, tulisan Indra Prasta PGRI di atas sana tuh cuma penanda lokasi atau batas fisik semen biasa. Sebagai mahasiswa bahasa, ada hal yang jauh lebih dalam di balik huruf logam itu. Kampus kita lagi berbicara secara searah kepada kita. Ini yang dinamakan dengan kebijakan top down. Lewat tulisan kaku dan dominan itu, pihak kampus seolah langsung menyapa sekaligus menegaskan kekuasaannya. Saat kaki kalian melangkah gerbang ini, kalian wajib tunduk pada seluruh aturan formal yang mengikat di dalam sini. Nah, lewat video pendek ini, kami, kelompok 6, ingin mengajak kalian semua untuk membongkar apa aja sih pesan-pesan rahasia yang tersembunyi di dinding kampus kita melalui analisis lanskap linguistik. Nah, setelah kita melewati gerbang, kita akan disambut oleh spanduk besar di bawah pohon ini yang berisikan tentang himbauan kampus bersih dan sehat yang bebas dari 5 pelanggaran berat, mulai dari perundungan sampai kekerasan seksual. Secara fungsi informasional, spanduk monolingual bahasa Indonesia ini berguna banget loh untuk mengedukasi hak-hak keamanan kita sebagai mahasiswa, lengkap dengan akun Instagram Satgas PPKS sebagai tempat melapor. Jadi, bahasa bekerja nyata sebagai pelindung kita. Bukan cuma aturan moral, ruang kampus kita juga merekam jejak komersial dan pembatasan fungsi ruang. Lihat penanda bilingual pada bilik ATM BSI ini, atau alih kode bahasa Inggris pada papan kecil bertuliskan parkir khusus security. Pemilihan kata security ketimbang sapam atau penjaga keamanan menunjukkan adanya modernisasi bahasa urban di kampus kita. Sekaligus penegasan sebuah privilege atau hak istimewa ruang parkir yang nggak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi teman-teman, disinilah jantung cerita kita. Ada sebuah ironi visual yang seolah melucuti idealisme kata-kata kampus ini. Coba perhatikan spanduk larangan merokok ini. Kalimatnya galak banget ya, kaku dan bau-bau peraturan daerah DKI Jakarta. Tapi coba kalian tengok ke sudut parkiran seberang sana. Di sana justru berdiri tegak pelang resmi bertuliskan smoking area. Kontradiktif banget kan? Inilah yang disebut arena kontestasi dan ruang kompromi. Tapi juga menyelinap sampai ke dinding kaca loket administrasi. Pernah lihat kertas folio biru kecil di laminating bertuliskan tidak menerima titipan barang dalam bentuk apapun. Kalimatnya pendek, dingin, dan memutus dialog secara sepihak. Nah, tanpa kita sadari, lembaran kertas itu lagi menjalankan tugasnya sebagai guru yang membisu. Itu sebuah hidden curriculum. Pihak kampus secara tidak langsung lagi mendidik mental kita biar disiplin, profesional, dan mandiri. Kita dipaksa sadar, di ruang publik ini, kalian harus bertanggung jawab penuh atas diri kalian sendiri. Bahkan untuk hal sekecil penunjuk arah temporer menuju ruang PMB di gedung 4 ini pun diatur secara taktis. Penggunaan ilustrasi kartun yang santai di sudut kertas ini adalah simbol keramahan kampus menyambut pendatang baru. Sekaligus tanda mikro ini melatih kita untuk peka membaca instruksi visual agar bisa bergerak mandiri tanpa harus terus-menerus bertanya pada petugas. Nah teman-teman, sekarang kita sampai di akhir dari perjalanan membaca tanda di kampus kita dengan komunikasi visual dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak kampus yang memiliki makna sosial. Kalau kita bedah pakai kacamata sosiolinguistik Landry dan Boris, kenyataan ini melempar sinyal yang getir. Ketika bahasa daerah kehilangan panggung fungsionalnya di lembaga formal sekelas perguruan tinggi, bahasa ibu kita sedang mengalami marginalisasi struktural. Bahasa daerah kita dikesampingkan oleh bahasa nasional yang mempunyai kuasa hukum.
dan kalah telak oleh bahasa Inggris yang mempunyai nilai ekonomi global. Ruang publik kita gak lagi mengenali akar budayanya sendiri. Ini bukan cuma masalah ketiadaan papan nama, tapi tanda putusnya transmisi budaya antar generasi muda. Di ruang akademik ini, bahasa daerah kita sedang berada dalam kondisi terancam punah. Kesimpulannya, lanskap linguistik kampus Unindra bukan sekedar papan petunjuk jalan yang mati. Ia adalah dokumen hidup yang merefleksikan kekuasaan, kompromi ruang, dan ancaman identitas budaya yang mulai sima. Yuk mulai sekarang, jangan cuma jadi pengamat yang abai. Mari kita lebih kritis membaca tanda-tanda di sekitar kita. Kalau kalian melihat ada ketimpangan ruang visual atau pelanggaran moral di kampus, jangan diam saja ya. Langsung scan barcode aduan Satgas PPKS Unindra yang ada di spanduk tadi dan suarakan hak kalian. Jangan biarkan dinding-dinding ini mendikte kita, tapi jadikan aksara sebagai alat kita bergerak. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Salam literasi.